Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Triuyugo dari Prodi PLB kelas B1 NIM 211F10435. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah tugas dari dosen penampu, yaitu Bunda Tati Sugarti, untuk mencoba menerangkan tentang tunalaras. Jadi hakikat anak disabilitas tunalaras. Di sini menurut pengertian tunalaras, istilah untuk menyebut anak dengan gangguan emosi masih bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan perilaku, atau disebut juga dengan behavior disorder. Akan tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku tersebut sebagai anak disabilitas laras, yang mana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosi atau emotional disturbance, dan anak dengan gangguan perilaku atau disebut juga dengan tadi itu behavior disorder. Jadi menurut tema ini, semua anak yang terkena gangguan perilaku yang menyimpang dari aturan atau menyimpang dari norma-norma kehidupan, ini sudah termasuk dalam jenis disabilitas, yaitu disabilitas laras. Akan tetapi menurut karakteristiknya, tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh anak-anak yang kemungkinan di sekitar kita dia terlalu enggan untuk bergaul dengan yang lain, dikarenakan merasa tidak nyaman, dikarenakan merasa tidak puas atau dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mereka biasanya akan tidak nyaman bergaul dengan yang lain yang mempunyai sifat normal saja, atau seperti yang kebanyakan dari masyarakat, yaitu normalitas kehidupan yang normal. Jadi tidak membahayakan diri sendiri dan juga dia tidak mau membahayakan orang lain. Itu sifat yang normalitas ya. Namun berbeda jauh dengan teman-teman kita atau anak-anak yang menyandang tunalaras ini. Mereka akan menjauh dari segala bentuk perilaku yang normal tersebut. Dia akan menjauh dengan karakter-karakter yang dirasa menurutnya itu kurang normal, kurang cocok untuk dirinya, bukan kurang normal ya. Maaf. Jadi kurang cocok dengan dirinya. Jadi dia akan menjauh, merasa tidak nyaman untuk bergaul dengan mereka-mereka yang istilahnya itu sewajarnya di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi karakteristik anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang menjadikan anak-anak tersebut
akan memerlukan bimbingan khusus dan pendampingan khusus untuk jiwa mereka agar bermasyarakat menjadi lebih baik dan menyatu dengan yang lainnya. Nah, anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial. Nah, di sini seperti yang saya gambarkan tadi, anak dengan tunalaras, anak yang tunalaras ini, dia juga bisa disebut dengan anak tuna sosial. Jadi anak-anak yang lain dengan tidak mau, anak-anak yang tidak mau bergaul dengan teman-teman yang wajar gitu loh. Jadi anak-anak yang tidak mau, dia merasa tidak nyaman untuk bergaul dengan mereka-mereka yang wajar seperti itu. Nah, dari sini akan ada keperluan khusus untuk membimbing mereka supaya tidak terus-terusan seperti ini. Nah, pendapat para ahli mengenai anak tunalaras ini menurut Somantri menjelaskan anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan pendapat ahli lain, menurut Wardani, DKK, berpendapat bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku seperti penyimpangan perilaku yang sewajarnya. Jadi perilaku kita wajar di masyarakat, tapi dia itu menyimpang dari perilaku tersebut, sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar. Menyesuaikan diri dengan masyarakat juga dia tidak mampu, walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Jadi dia, anak tunalaras ini menurut Wardani, meskipun dia mengikuti bimbingan belajar dengan tidak dikhususkan atau dibimbing dengan para ahli, maka dia tidak akan merasa nyaman untuk belajar dan tidak akan merasa bergaul dengan yang lainnya, sehingga dia enggan untuk belajar. Nah, di sini menjadi masalah baru bagi sekolah tempat dia belajar, seperti itu menurut Wardani. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli ini, pengertian anak disabilitas laras, maka kita simpulkan bahwa anak disabilitas laras adalah anak mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi bukan hanya di sekolah, di keluarga pun anak-anak seperti ini juga merasa kurang nyaman dengan keluarga mereka yang sudah hidup setiap hari dengan dia, ya bergaul setiap hari dengan dia juga kurang merasa nyaman dengan mereka. Jadi ada keanehan dan ya tunalaras itu tadi. Jadi keanehan pergaulan dan keanehan emosi dalam diri dia, si penyandang tunalaras tersebut. Apalagi di masyarakat ya. Di keluarga dia juga merasa kurang nyaman, apalagi di masyarakat. Dan perlu diingat, anak disabilitas laras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan. Jadi norma dalam bermasyarakat maupun susila dalam bermasyarakat. Susila
kebaikan ya, kebaikan dalam masyarakat, norma-norma nilai kebaikan dalam masyarakat itu sering dilanggar oleh anak laras tersebut, anak penyandang tunalaras tersebut. Maupun dia juga mengalami kurang sopan ya. Jadi anak-anak tersebut biasanya juga cenderung kurang sopan dan dalam berperilaku sehari-hari, termasuk berbicara maupun bersosialisasi. Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras tidak memperoleh penanganan yang tepat, maka akan berdampak mengganggu kemampuan akademik di sekolah. Jadi kemampuan belajarnya dia akan terganggu, sehingga prestasi belajar anak tunalaras menjadi rendah. Karena ketidaknyamanan anak tunalaras tadi ini untuk sosialisasi dan lain sebagainya, maka dia belajar di sekolah, jangankan belajar ya, untuk diam di sekolah saja, untuk diam di kelas saja, dia merasa risih dan merasa tidak nyaman, apalagi mencerna pelajaran yang dari guru, yang disampaikan oleh guru. Dia tidak akan bisa untuk nyaman dan tidak akan masuk dalam otaknya. Jadi di sini akan membutuhkan penanganan yang tepat. Jadi suatu seperti ahli dalam bidang kejiwaan yang dapat menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini. Nah, sekarang penyebab terjadinya disabilitas laras ini atau tunalaras ini, itu ada 3 faktor penyebabnya. Menurut pendapat Pirilanglo dan Guiliani, faktor terjadinya anak tunalaras ini ada 3 sebab. Jadi yang pertama itu faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga faktor lingkungan. Jadi mengapa bisa terjadi jiwa yang menyebabkan ketunalarasan ini? 3 faktor ini yang menjadi penyebab utamanya. Jadi yang pertama faktor biologis. Jadi dari faktor biologis ini ada 3 sebab yang menyebabkan dari faktor biologis ini, yaitu pranatal, natal, dan postnatal. Pranatal terjadi sebelum dia dilahirkan. Seperti itu kira-kira ya. Dan natal terjadi waktu dia lahir. Dan postnatal itu terjadi setelah dia lahir. Jadi yang pertama, pranatal, natal, dan postnatal ini yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter atau faktor genetika atau keturunan. Jadi pengaruh sifat-sifat yang diterima akal dari kromosom kedua orang tuanya terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi keturunannya adalah kawin sedara. Ini termasuk penyebab dari terjadinya anak tunalaras tersebut. Terus seksmania itu juga bisa terjadi. Jadi penyebab-penyebabnya antara lain adalah kawin sedara, bisa jadi seksmania, juga bisa jadi alkoholisme. Jadi waktu mengandung, ibu ini sering minum alkohol atau mengkonsumsi alkohol
dan kleptomania, gangguan kepribadian dan lain-lain. Jadi di waktu kandungan ini penjagaannya kurang maksimal. Jadi ya banyak penyebab ya, seperti contoh mungkin ada suatu kasus yang karena belum nikah, jadi dia itu sudah hamil duluan. Dia akhirnya meminum alkohol supaya dia tidak membesar perutnya dan lain sebagainya, digugurkan dan lain sebagainya. Itu juga penyebab dari terjadinya tunalaras tersebut. Dan lagi infeksi yang mengakibatkan brain damage. Jadi infeksi yang menyebabkan kerusakan pada otak manusia, otak janin dalam tubuh kandungan ibu ini. Jadi ada infeksi di otak, itu juga menyebabkan gangguan penyakit mental yang menyebabkan lahir menjadi anak yang tunalaras. Terus ada lagi seperti cedera yang menyebabkan cacat mental. Ibu jatuh saat hamil atau dan lain sebagainya, menabrak sesuatu, jadi perutnya menabrak sesuatu, terkena benturan di perut yang mengakibatkan benturan pada janin kepala yang ada dalam kandungan ibu tersebut. Itu juga bisa menyebabkan ketunalarasan anak yang nantinya akan lahir. 2, faktor psikologis. Faktor psikologis ini yang biasanya sering kita lihat, di masyarakat majemuk dimanapun. Biasanya ini faktor ini yang paling rawan menjadikan anak tunalaras tersebut. Seperti broken home. Kenapa broken home bisa menjadikan tunalaras? Broken home, dia akan pisah antara ibu dan ayah dia, yang menjadikan pengaruh dalam keseimbangan hidupnya, dalam keseimbangan pemikiran dia dalam kehidupan ini. Jadi kurangnya perhatian ibu dan ayah juga menentukan anak menjadi tunalaras atau tidak. Seperti itu ya. Terus kehidupan keluarga yang disfungsional. Jadi kehidupan keluarga yang disfungsional ini seperti ibu pergi menjadi TKW yang tidak bisa merawat anaknya sendiri. Dan anak ini dititipkan dengan ayah atau dititipkan dengan keluarga lain yang tidak tepat, yang tidak dirasa nyaman oleh anak tersebut. Nah, ini akan menjadikan anak tersebut tumbuh dengan tunalaras. Dan yang ketiga itu kehilangan figur dari keluarga. Jadi figur dalam keluarga ini penting untuk menjadikan anak anak dalam masa-masa didikan, anak dalam masa-masa pertumbuhan ini penting. Jadi figur dalam keluarga ini harus ditanamkan, harus sedini mungkin, figur yang baik dan yang menjadikan dia panutan. Itu sangatlah menentukan dia tunalaras atau tidak. Bisa jadi anak ini memfigurkan omnya gitu ya, om atau adik dari ibunya yang dia ini sepertinya itu mentang-mentang
emosional tinggi dan lain sebagainya. Dia itu memfigurkan dia. Nah, ini peran orang tua. Peran orang tua ini sangatlah penting kalau dia tidak sampai menjadi figur anaknya sendiri. Nah, ini penting. Penting sekali bagi kehidupan anak tersebut. Jadi intinya dalam mengarungi kehidupan keluarga, keutuhan suatu keluarga, ini sangatlah penting dalam menjadikan anak, dalam mendidik anak, dalam mencetak anak, mencetak moral anak di kemudian hari, di kehidupan dia yang selanjutnya. Seperti itu, ini sangat penting ya. Terus yang keempat ini kegagalan mendidik. Kegagalan mendidik seperti yang saya bilang barusan itu juga merupakan kegagalan mendidik. Jadi sudah saya jelaskan ya. Jadi yang seperti orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya ini jadi dimanja atau seperti apa, atau terlalu dikekang, terlalu seperti harus seperti yang orang tua harapkan. Ini sangat menjadikan pola pikir anak itu menjadi laras dan lain sebagainya. Itu sangat rawan. Jadi masa pertumbuhan anak ini memang sangatlah rawan di keluarga. Dan yang lainnya juga ada dari kurangnya pergaulan anak, yang mungkin dia itu awalnya mau main ke sana tidak boleh sama orang tuanya, mau main ke sana tidak boleh sama orang. Jadi dia akhirnya kan kurang bergaul dengan sesama. Nah, ini yang juga menyebabkan tumbuhnya ketunalarasan pada anak tersebut. Dan yang selanjutnya itu kurang percaya diri. Akhirnya itu dia kurang percaya diri. Jadi manusia harus punya percaya diri untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, anak pun sedemikian juga. Jadi dia dipupuk untuk percaya diri, melakukan apa yang dia bisa, yang dia mau, asalkan benar, itu sudah. Sebagai orang tua, dibiarkan, asalkan masih dalam taraf moral yang masih berlaku di masyarakat. Dan yang selanjutnya itu bisa jadi menjadikan tunalaras, biasanya itu trauma di masa lampau. Seperti dulu waktu kecil mungkin pernah melihat orang tuanya dipukul, ibunya dipukul oleh bapaknya atau gimana, atau bapaknya dipukul oleh ibunya, bisa jadi. Nah, itu dilihat oleh anak. Ini merupakan penyebab juga ya, penyebab menjadikan dia trauma untuk menjalani hidup ini di kemudian hari. Seperti itu. Dan ada lagi yang faktor lingkungan. Yang ketiga ini faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini juga menentukan anak yang dalam masa pertumbuhan ini akan menjadikan tunalaras atau tidak. Jadi faktor lingkungan dia hidup setelah dia dilahirkan oleh sang ibu, ini sangat menentukan. Jadi lingkungan seperti orang-orang pemabuk,
lingkungannya seperti itu, meskipun keluarganya tidak, itu juga sangat menentukan. Jadi pandai-pandai orang tua ini memberi arahan dan memberi edukasi, bukan untuk mengekang ya. Kalau mengekang sama mengedukasi itu beda. Kalau kita mengekang, jadi kita itu tidak boleh tanpa ada alasan. Tapi kalau edukasi, kenapa tidak boleh? Nah, ini akan menjadi filter bagi anak tersebut. Nah, ini faktor lingkungan. Baik lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Juga di lingkungan sekolah. Nah, ini sangat penting. Di lingkungan sekolah ini aspek yang mempengaruhi ketunalarasan seorang anak. Jadi adanya hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis. Jadi seperti anak tersebut seperti tersingkirkan, merasa tersingkirkan, atau dia merasa tidak dihiraukan oleh guru atau merasa dilainkan dengan yang lain. Ini akan mempengaruhi pola pikir anak menjadi anak yang laras. Nah, ada lagi tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi kurikulum yang dipaksakan, yang seperti saya bilang tadi itu ya, yang di masyarakat, yang di pendidikan orang tua ke anak. Kurikulum yang dipaksakan ini akan menjadikan anak merasa terbebani, dan pada akhirnya dia akan merasa melawan, dan ini tidak akan nyaman gitu, tidak akan nyaman karena kurikulum tersebut tuntutan menurut dia itu tuntutan, bukan kewajiban. Jadi tuntutan, jadi dituntut, bukan dia merasa harus mengerjakan ini, enggak. Jadi dia merasa dituntut untuk mengerjakan ini. Itu juga menyebabkan ketunalarasan. Hubungan antara teman sebaya di sekolah yang kurang baik, ini juga sangat berperan dalam anak menentukan anak ini nantinya akan menjadi tunalaras atau tidak. Jadi seperti guru yang kurang harmonis tadi, dan perhatian guru kepada dia yang kurang positif dan lain sebagainya, itu juga menentukan. Lagi ada sarana dan prasarana pengembangan aktivitas dan kreativitas. Jadi kurang adanya sarana dan prasarana. Jadi seperti gini ya, anak tunalaras ini cenderung dia itu tidak fokus di satu hal, dia itu tidak nyaman di satu hal. Bukan tidak fokus, tapi dia itu merasa tidak nyaman di suatu tempat atau di suatu lingkungan. Kalau dia kalau kurangnya sarana dan prasarana untuk mengisi anak tersebut supaya menjadi kreatif, nah ini akan menjadikan anak tersebut menjadi tunalaras. Seperti contoh, anak ini tidak nyaman bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dan di sekolah pun tidak mendapatkan hobi yang dia hobikan. Nah, ini merasa terkekang dan akan menjadikan anak tersebut menjadi tunalaras. Nah, di sini seandainya dibalik, anak ini tidak enak bergaul dengan teman-temannya, tapi dia itu seneng sepak bola dan lain sebagainya. Dia ikut main dengan anak-anak yang tidak dia inginkan awalnya. Tapi berhubung dia itu suka main sepak bola, akhirnya main bareng dengan teman-teman yang sama-sama suka sepak bola. Dan akhirnya akan menjadi menyatu. Dia berpikir sinkron dengan yang lain gitu. Nah, ini suatu contoh di sekolah. Jadi di lingkungan masyarakat,
kurangnya sosialisasi yang merupakan akar masalah. Jadi kurangnya sosialisasi yang menjadi akar masalah dan ini akan menyebabkan ketunalarasan pada anak tersebut. Berbagai pengaruh baik maupun negatif menjadi dampak dari terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Jadi kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat. Di dampaknya, kalau kurangnya sosialisasi yang tepat, maka akan menyebabkan akar masalah kekerasan seperti contoh tidak enak dengan yang ini, tidak enak dengan yang itu, tidak enak dengan yang itu. Ini menjadi masalah kalau dia itu sudah merasa tersingkirkan di masyarakat. Nah, kesimpulannya dari faktor internal ya. Faktor internal ini faktor alamiah dari anak tersebut. Jadi tunalaras ini ada yang dari faktor internal. Jadi dia dari dianya sendiri yang mengakibatkan menjadikan dia menjadi anak tunalaras. Faktor alamiah yang berasal dari individu dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal penyebab ketunalarasan adalah faktor genetik. Yang tadi genetik atau keturunan atau faktor kondisi fisik dan psikologis. Jadi psikologis anak tersebut memang terganggu dan merasa tidak nyaman atau dan lain sebagainya, yang membutuhkan orang-orang khusus yang untuk menangani, untuk menyembuhkan ketunalarasan tersebut. Dan faktor eksternal, jadi ada dua faktor. Kesimpulannya ini ada dua faktor. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tadi dari faktor psikologis dan lain sebagainya. Faktor eksternalnya ini pengaruh dari luar dari individu. Jadi seperti dari masyarakat, pendidikan orang tua dan lain sebagainya. Teman ini merupakan faktor eksternal yang menyebabkan ketunalarasan. Jadi mungkin di antara yang tadi saya jabarkan, tunalaras. Tunalaras ini adalah individu yang tidak sinkron dengan yang lainnya, yang mengakibatkan anak tersebut menjadi lain, menjadi abnormal, menjadi tidak bermoral dan lain sebagainya. Ini tunalaras. Jadi tunalaras adalah anak yang tidak nyaman dengan kehidupan yang normal. Inilah tunalaras. Jadi dia itu harus merasa nyaman dan aman dan merasa enak di masyarakat, baru dia itu mengurangi sembuh dari tunalarasnya. Jadi intinya anak yang tunalaras ini janganlah kita biarkan. Nah, ini saling bahu-membahu untuk menyembuhkan anak-anak yang seperti ini, supaya nanti ke depan anak-anak bangsa Indonesia ini menjadi anak yang bermoral dan berprestasi yang tinggi. Jadi kalau tidak mulai dari anak, kapan lagi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, tunalaras ini memang penyakit yang ada di masyarakat yang harus disembuhkan bersama-sama. Bukan hanya satu orang, harus bersama-sama kita menyembuhkan kasus-kasus anak tunalaras ini. Jadi melalui pendekatan dan lain sebagainya, itu memang harus kita lakukan sedini mungkin, dan mulai saat ini pun harus kita bersatu menjadikan anak-anak yang tunalaras ini sembuh dan bisa bergaul dengan normal dan tidak
merasa risih dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dosen penampu saya atas penjelasan dan ilmu ketunalarasan ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bunda Tanti Sugiyarti. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tontonan serta edukasi kepada masyarakat supaya kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Indonesia menjadi lebih rendah diri dan menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Terima kasih. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.